Saya Niki Lao, saya di Suara Cita Edukasi. Selamat datang di Suara Cita Edukasi. Tamu saya hari ini adalah seorang yang luar biasa yang menginspirasi anak-anak muda lewat prestasi-prestasinya. Beliau adalah Public Relations di PT Bank Sulut Go. Beliau disapa Pak Niki Israel Lao. Selamat sore, Mem. Ya. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali. Sudah meluangkan waktu bagi kami di tengah-tengah schedule Anda yang sangat padat. Nah, tidak terlalu padat, Mem. Aman. Oke, baik, Pak. Seperti yang kita ketahui, tanggal 20 Agustus nanti kita memperingati Hari Indonesia Menabung, Pak. Ya. Selain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap inklusi keuangan dan juga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menabung, apa sih manfaat-manfaat dari menabung itu sendiri terhadap masyarakat, dan juga program-program apa yang dilakukan oleh Bank Sulut Go itu sendiri, Pak? Baik, terima kasih, Mem. Jadi tanggal 20 Agustus 2024 nanti kita memperingati apa yang dinamakan Hari Indonesia Menabung. Nah, ini bukan hari libur nasional ya, Bu, tapi lebih tepat kita sebutkan sebagai gerakan di mana kita mengajak masyarakat untuk lebih aware terhadap pentingnya menabung. Nah, belakangan ini yang lebih kita harus tekankan untuk punya kesadaran menabung adalah para anak-anak, dari pelajar sampai mahasiswa, karena zaman kami dulu ya, zaman kita dulu mungkin kesadaran untuk menabung itu kurang. Jadi kita lebih sering mendapatkan uang jajan, kita habiskan, atau kalaupun menabung hanya sekedar menabung di formalitas celengan ya, Mem. Tapi kalau sekarang kan kita dengan fasilitas perbankan, layanan perbankan yang ada tabungan pelajar, ada tabunganku, beragam-ragam komoditas tabungan yang tersedia, yang bisa dimanfaatkan tentunya untuk pertama menjamin masa depan yang lebih baik. Jadi dengan pelan-pelan kita menabung tanpa sadar, tabungan kita sudah besar nanti. Yang kedua yang lebih cocok saat ini adalah kita menabung untuk bertransaksi lebih mudah. Jadi memang dengan menabung kita kan bisa menggunakan layanan digital. Kita bisa transfer, bahkan sekarang kita membayar payment di mana-mana, di merchant, di restoran. Mem Vanda mungkin nonton film di XXI, pembayaran sudah bisa pakai kris ya. Jadi tujuan membuka rekening semuanya untuk mempermudah transaksi selain kita menyimpan demi masa depan. Oke. Pak, saya tertarik dengan Kejar ini ya, rekening pelajar ini. Satu rekening, satu pelajar. Ya, satu rekening, satu pelajar ya, Pak. Apakah ada batasan usia untuk menabung dan syarat-syaratnya apa saja, Pak? Nah, bagus sekali, Mem, pertanyaannya. Jadi kita dorong sekarang adalah pembukaan rekening pelajar. Baik. Nah, ketika anak-anak masih kelas 1 SD sampai pun kelas umur 17 tahun, kelas 3 SMA, biasanya kan belum punya KTP, Bu. Tapi sudah bisa membuka rekening dengan persyaratan akte kelahiran, kartu keluarga, dan tentunya KTP wali atau orang tua yang akan menjadi perwalian daripada rekening tersebut. Jadi rekening itu lebih ditujukan untuk mereka menabung, bukan untuk bertransaksi, karena anak-anak kan kita meminta bertransaksi kurang ya, tapi lebih untuk menabung. Jadi harus ada perwalian. Jadi dari usia masih dini pun bisa membuka rekening. Bisa ya? Bisa. Oke, baik, Pak. Saya juga ingin tahu bagaimana tim Anda mengedukasi pelajar-pelajar tersebut. Apakah sudah ada kegiatan turun lapangan seperti itu atau bagaimana, Pak? Oke, Mem. Jadi dalam rencana kerja, rencana bisnis perusahaan, BSG sudah mewajibkan atau memprogramkan kegiatan untuk literasi dan inklusi keuangan ini. Jadi literasi di mana kita mengedukasi, sekaligus kita libatkan dengan inklusi. Jadi habis kita mengedukasi, kita melibatkan mereka untuk pembukaan rekening. Selain rencana bisnis perusahaan yang kami jalani, ada juga yang namanya otoritas jasa keuangan. Regulator kami dalam perbankan, mereka juga melaksanakan kegiatan yang sama.
Nah, sebagai regulator, kewajiban kami untuk support selalu akan kegiatan mereka. Nah, kebetulan mereka juga seringkali mengundang kami untuk kegiatan yang sama. Jadi Bu, bareng-bareng kami turun ke sekolah-sekolah di Manado, di wilayah kerja kami lah, di Bolang Mongondo, Minahasa, sampai perbatasan Gorontalo juga kami turun Bu, untuk memberikan edukasi sekaligus mengejar target inklusi keterlibatan pembukaan rekening anak-anak. Oke, baik Pak, luar biasa ya Pak. Ya Pak, saya lihat di data saya ini, Anda pernah menjadi finalis Nyong Sulut Pak. Ya, sudah lama Bu. Sudah lama memang. Terkait dengan hal itu, apa pendapat Anda dengan beauty privilege? Jadi, apakah kegantengan dan kecantikan itu berbanding lurus dengan kesuksesan? Bagaimana pendapat Anda dengan ini? Terima kasih. Pertama, meluruskan pemirsa, saya tidak merasa ganteng, jadi kalaupun apa yang Mem Vanda sebut sebagai beauty privilege, kita harus akui memang seringkali ada pepatah mengatakan don't judge a book by its cover, ya kan Mem? Jadi cover jelek sekalipun pemirsa, tapi kalau isi bukunya bagus, kita tidak boleh ngejudge dari covernya. Tapi ada paradigma yang berbeda. Bagaimana kalau covernya sebagus isinya atau isi sebagus covernya? Jadi ketika orang memang melihat first impression selalu mempengaruhi. Kalau kita bicara tentang kecantikan, ketampanan itu menjadi nilai tambahan. Talenta menjadi nilai tambahan. Tapi memang kembali lagi semua itu nothing tanpa karakter. Ya, talenta, beauty privilege itu bisa membuat kita menggapai puncak. Tapi agar mempertahankannya kita butuh karakter. Oke, baik. Kenapa saya mengangkat ini? Karena kita kan orang Manado ya, yang terkenal dengan gudang cantik-cantik. Ya, cantik dan ganteng. Saya mengangkat ini untuk hal yang positif ya. Mereka sudah memiliki hal tersebut, privilege tersebut, dan apa yang harus mereka lakukan. Sekali lagi Pak, jika Anda adalah seorang interviewer dan interviewee Anda ada di depan Anda, dalam skala 1 sampai 10, jika interview ini sudah lolos dalam berbagai tes yang ditentukan untuk menerima dia kira-kira, kalau dia memiliki beauty ini, kategori beauty ini, dari 1 sampai 10, Anda akan memberikan angka berapa? Ya, kemungkinan kalau dia dipaketkan dengan karakter yang baik, pasti di atas, kemungkinan lolosnya di atas marginal rata-rata ya, Mem. Jadi kalau Mem kasih angka 1 sampai 10 mungkin 7,5 lah kemungkinan dia untuk lolos. Tapi kembali lagi Mem, sekarang kita bukan cuma bicara beauty privilege yang Mem bilang tadi, atau kecerdasan atau apa istilahnya intelligence quotient IQ. Tapi yang terutama kita bicara emotional quotient atau kecerdasan emosional kita, karakter kita. Karena kecerdasan di zaman sekarang Mem, komputer, kalkulator itu sudah lebih cerdas dari manusia. Betul nggak? Mem setuju? Ya, sangat. Kita dalam mengkalkulasi sebuah data, aplikasi so banyak yang bisa lebih cepat dari manusia. Tapi yang komputer atau aplikasi miliki yaitu karakter. Ya, kecerdasan emosional, bagaimana kita berhadapan dengan karakter seperti ini, bagaimana kita berhadapan dengan seorang yang terdidik seperti Mem, bagaimana kita menghadapi seorang homeless di jalanan, itu yang dibutuhkan oleh generasi saat ini. Dan kalau orang itu memiliki kecerdasan emosional yang baik, itu baru saya berikan 10 sebagai seorang interviewer kepada interview. Yang kami cari adalah kecerdasan emosional. Kalau saya pribadi, Mem, ini tanggapan pribadi kan? Ya, saya sangat setuju, Pak. Beberapa waktu lalu saya menginterview seorang penerima beasiswa LPDP. Dan dia menyatakan bahwa dia tidak ingin berusaha untuk menandingi orang lain karena di luar sana begitu banyak orang yang pintar, tetapi he manages his personal uniqueness. Ya, jadi kita masing-masing kita punya keunikan sendiri, dan itulah yang kita harus mengolahnya. Mungkin itu seperti itu. Setuju, ya, betul sekali. Saya sependapat dengan apa yang Mem bilang. Baik Pak. Pak, Anda sudah bekerja di Bank Sulut Go sudah 14 tahun. 14 ya, kurang lebih 2010, ya kurang lebih 14 tahun ya. Baik. Lama ya.
Itu hal yang luar biasa. Terima kasih. Ya, untuk generasi Gen Z, untuk Ya, Gen yang Z, ya. kita tahu bahwa ada stigma bahwa mereka itu Mudah jenuh, mudah menyerah. ya mudah menyerah, betul. Apa kiat-kiat Anda untuk membagikan 14 tahun bekerja pada satu perusahaan? Mungkin karena saya sadar saya bukan orang kaya dan tidak berasal dari keluarga yang kaya raya, jadi pekerjaan yang sudah Tuhan kasih itu sebuah blessing ya, Mem. Sebagaimana mungkin kita hargai pemberian Tuhan ini, kita bekerja dengan semaksimal mungkin untuk menggapai tentunya tujuan cita-cita semua ingin agar dapat berkontribusi dengan baik kepada perusahaan, kepada daerah. Nah, diberi kesempatan di sini juga terkadang Mem diundang jadi dosen tamu di Universitas Samratulangi, Fakultas Ekonomi. Semua ini tentu berkat dari Tuhan dan kiat-kiatnya adalah fokus on yourself, karir, jangan tersita waktu dengan hal-hal yang tidak produktif, ya mungkin karena didikan orang tua juga, bergaul dengan baik, bergaul dengan circle yang membicarakan ide dan bukan membicarakan orang, ya itu kiat-kiat yang bisa membuat saya bertahan di BSG. Sama seperti sahabat Ibu Fana, Pak Hutri itu, kami sahabat dekat, ya dia juga kalau Mem tanya ke dia pasti jawabannya sama. Oke, baik Pak. Salam buat Pak Hutri kalau sedang menonton. Iya. Oke, baik. Pak, masih terkait dengan hal itu, apa Anda sudah merasa sukses saat ini? Manusia, kalau kesuksesan kita ukur sebagai kepuasan, ya manusia tidak pernah puas. Mungkin saat ini kalau saya berhasil berada di posisi ini, menginginkan posisi berikutnya. Nanti kalau ada di posisi berikutnya, menginginkan lagi posisi berikutnya. Intinya rasa puas itu adalah parameter sukses bagi saya. Jadi apa yang Tuhan sudah berikan, saat ini saya berada di timeline-nya Tuhan di posisi ini, punya kondisi di luar kantor bagaimana seperti ini, itu sudah cukup memuaskan bagi saya, dan bagi saya itulah parameter kesuksesan. Oke, baik Pak. Oke, apa dan siapa inspirasi Anda, Pak? Mau jawaban rohani atau jawaban rohani? Mungkin kalau inspirasi, setiap hari kita menemukan sosok inspiratif yang baru. Contoh, Mem Fanda hari ini di Manado belum banyak YouTuber yang mengedukasi. Lebih banyak YouTube yang mungkin entertainment atau apa itu yang sebutkan 3 nama 100.000. Banyak sekali YouTuber seperti itu, tapi YouTuber seperti Mem Fanda kan masih jarang. Tentu Mem Fanda menginspirasi. Ketemu Mem Fanda hari ini menginspirasi. Tapi secara overall yang jadi inspirasi saya tokoh Alkitab, Salomo, Mem. Dimana ketika Tuhan bisa menawarkan dia apa saja, yang dia minta adalah kebijaksanaan. Dia tidak meminta kaya raya, dia tidak minta lain-lain, tapi hikmat, kebijaksanaan. Karena Raja Salomo sadar bahwa dengan kebijaksanaan segala sesuatu itu akan mengikuti. Jadi maybe yang menginspire saya suatu saat ada anak, kalau Tuhan berkenan dapat anak cowok pun mau dinamain Salomo. Salomo. Oke, baik. Ya. Oke, Pak. Luar biasa ya. Oke. Dan Pak, terakhir, apa filosofi hidup yang Anda pegang? Ini unik. Salah satu tadi, bahwa talent can take you to the top, but only character can sustain it. Ya, talenta bisa membuat, atau kayak Mem bilang tadi, beauty privilege bisa membuat Anda berada di puncak, tapi hanya karakter yang dapat mempertahankannya. Kalau boleh cerita sedikit, Mem, belakangan ini sudah setengah tahun terakhir lagi belajar main golf. Oh, oke. Nah, sama-sama dengan Pak Hutri juga. Pak Hutri juga ya? Kita ajak dia kebetulan ikut. Nah, kami bersama sadar bahwa di golf ini, mengapa itu sangat menyenangkan. Ketika orang pertama kali terjun ke golf pasti akan menemukan itu menyenangkan, karena banyak sekali filosofi kehidupan yang kita dapatkan di olahraga itu, Mem. Oke. Itu boleh dibagi. Ya, olahraga itu hari ini Mem main bagus, belum tentu main bagus besok. Meskipun skill levelnya kan sama, Mem. Hari ini dan besok harusnya sama kan. Jadi di situ kita menemukan bahwa begitulah hidup. Hari ini a good day, we don't know about tomorrow. Maybe tomorrow is a bad day. Tapi cara kita menghadapi saat itu, itulah yang menentukan diri kita. Jadi konsistensi, ketenangan, kesabaran. Hari ini hari yang indah, si Niki begini,
esok hari yang buruk tetap dia bisa senyum, dia tidak marah-marah, dia tidak kecewa. Nah itu filosofi yang saya dapatkan di olahraga golf, dan kiranya itu juga bisa, ya tanpa sadar saya merasa hidup juga jadi lebih baik sejak menggeluti olahraga itu. Oke. Kurang lebih begitulah. Oke, baik Pak. Semoga bisa dipahami ya memang. Oke, baik Pak. Pak Niki, terima kasih sudah Sudah, berada terima kasih. di Suara Cita Edukasi. Terima kasih Mem, sukses buat Suara Cita Edukasi.